Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok Mika dan juga teman-teman sekalian yang sudah bergabung di live Instagram Animal Welfare ID bersama JN Domestik. Apa kabar, Dok Mika? Alhamdulillah Mbak Cici dan teman-teman sekalian, semoga juga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, amin. Puasa kita nih, Dok ya. Jadi kayaknya nggak boleh putus belajar sambil ngabuburit ya. Kita kayaknya menunggu jam-jam berbuka puasa mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam lagi karena beda-beda di wilayah Indonesia. Nah, hari ini kita mau bahas, berdiskusi dan juga belajar bareng mengenai belajar menghargai nyawa konsep sekolah ramah hewan. Jadi di sini kita udah kehadiran Dok Mika, yang Dok Mik ya kalau kita manggilnya Dok ya. Ya, Dok, nama lengkapnya Dokter Hewan Mika Fauziah MM. Nah, Dok Mik ini uh, adalah salah satu lead program ya, Dok ya. Program leadnya Animal Welfare ID. Nah, sementara saya, Susi Sika Putri atau biasa dipanggil Cisi, ini adalah lead dari Professional and General Education Animal Welfare Indonesia. Gitu. Nah, hari ini teman-teman kita mau seperti tadi kita bilang akan membahas apa sih sebenarnya kejadian yang sering kita lihat di sekitar kita terkait nyawa hewan, terus kemudian apa saja inisiatif yang sudah dibangun oleh Dokmik dan tim di Animal Welfare Indonesia untuk memperkenalkan konsep-konsep ya, baik itu melalui sekolah ataupun maupun dari kegiatan-kegiatan informal lainnya yang mengajarkan anak-anak untuk bisa lebih menghargai nyawa gitu ya. Oke. Nah, jadi kan akhir-akhir ini kita sering lihat nih Dok di berbagai macam platform gitu ya, banyak kejadian kekerasan terhadap hewan baik yang dilakukan oleh orang dewasa, dan yang parahnya lagi nih Dok, kalau teman-teman kemarin sempat memperhatikan berita viral ya, ada anak-anak yang entah mungkin niatnya tidak sengaja atau bagaimana itu melakukan kekerasan terhadap hewan. Nah, sebenarnya menurut Dok Mik sendiri nih, seberapa serius sih isu kekerasan hewan yang ada di Indonesia nih Dok? kalau dari serius cukup serius sangat sangat serius ya Mbak ya. Sangat serius kasus apa namanya nih isu kekerasan tentang hewan di Indonesia. Eh, misal ini baru-baru aja kejadian kemarin kan Awi diundang salah satu community di puasa ya. Kita maksudnya dari hal yang terdekat. Saya langsung aja gitu. Jadi kami kan memang di AWI ada program visit community, visit school dalam sekolah ramah hewan dan pojok bacana. Kebetulan di Ramadan kemarin kami diminta untuk mengisi pondok Ramadan, Mbak Cisi. Tahu nggak Mbak Cisi? Di tengah Ada kita lagi ya memberitahu anak-anak untuk berbuat pada hewan tuh ada tuh anak-anak usia kelas 4, kelas 5 D ya pesertanya. Dengan lantang dia manggil di depan, maaf dok, kami ini KPK katanya gitu. Ah, KPK? Iya, kenapa deh KPK? Kami adalah komunitas komunitas pemberantas kucing. umur berapa Kan Dok yang ngomong gitu? itu kelas 5 kalau saya lupa. Rentang kemarin kan Pondok Ramadan itu dari usia 7 sampai 12 tahun ya. Nah, itu masih di lingkungan terdekat kita dan dia dengan beraninya di depan kami yang orang dewasa ramai dia berbicara seperti itu. Uh, Berarti kan memang cukup serius ya Mbak ya. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia katakan, tapi kan itu menandakan bahwa kekerasan ini satu kata yang mulai familiar di anak-anak gitu loh. Hmm. Gitu. Entah dia tahu apa sih namanya, uh, entah dia tahu kata ini bagaimananya, misalnya arti kekerasan itu apa, atau apa karena memang dia nyata kan enggak, dia cuma paham, dia tonton, kita nggak tahu ya bagaimana backgroundnya, apakah lewat tontonannya dia meniru siapa, tapi dia mengikuti dan itu ada kelompoknya gitu di perumahan itu mengerikan nggak sih Mbak Cici? Saya waktu itu sampai bengong gitu, oh iya deh itu kita 2 hari di sana lumayan mengetahui tindak tindak tanduknya anak-anak. Jadi hari pertama itu kita kasih literasi, hari kedua literasi dan studi kasus. Kalian kita field trip ke lingkungan, mencari kucing, melihat keadaan sekitar. Tahu nggak apa yang kita temukan?
Jadi ketika ada kucing, si anak yang mengaku KPK ini ngejar-ngejar kucing Oh no. ekornya gitu loh. Nah, berarti kan ada mis pengetahuan gitu loh. Dengan anak usia segitu, kata kekerasannya dia dapat, tapi dia nggak tahu tuh. Itu bahaya nggak sih? Itu boleh nggak sih? Seperti itu. Ngeri banget ya dok. Saya tadi sempat nge-freeze beberapa detik ketika, maksudnya itu kayak terjadi banget di depan mata teman-teman yang lagi berjuang lah ya, lagi berjuang buat kesejahteraan hewan, tiba-tiba anak usia 5 SD, bayangin 5 SD. Saya merinding dok, ya Allah. Aduh nggak Ini kebayang. jadi di depan kami yang tim Awi, tim Animal Friday yang di lapangan sih langsung ya Mbak Cici mendengar apalagi kami tuh saya habis langsung bengong. Oh iya ya. Dan waktu itu kita rutin Mbak Cici 2 hari itu kita lakukan literasi ya karena memang jadwalnya 2 hari. Minggu depannya kita ketemu dia sudah berbeda ucapannya. Karena tadi berarti saya pahami di sini ada apa ya? Kata kekerasan itu sebenarnya dia nggak tahu gitu loh apa sih kekerasan itu, tapi dia karena mungkin kata kekerasan kan sudah banyak ya di IG, di YouTube itu kayak bahasa yang familiar. Kalau di zaman kita itu kan tidak familiar. Iya. Dia hal yang biasa gitu. Tapi setelah kita adakan kegiatan literasi, dia tahu bahwa menarik ekor itu juga tidak boleh, mengejar-ngejar kucing yang lagi makan itu juga nggak baik gitu. Jadi dia tahu. Nah, berarti kalau balik lagi ke pertanyaan, sangat serius sebenarnya kasus-kasus di Indonesia ini dari lingkungan terdekat kita, apalagi di luar ya. Tapi dok, kalau misalnya kita bicara kekerasan hewan kan, apakah itu hanya sebatas hewannya tersiksa, tersakiti, atau sebenarnya ada dampak yang lebih luas? Berarti kita bicara berarti dampak negatif dong ya di sekitar kita, di lingkungan, baik sesama manusia. Itu gimana kira-kira dok? Dampak lebih jauhnya gitu. Ya tentu ya Mbak, seseorang yang biasa membuli hewan, saya bilang membuli ya, dia ngasih makan tapi nggak jadi makan, lalu dia biasa mengikat-ikat atau kekerasan menarik atau diinjak atau di apapun ya dalam perspektif kita kekerasan itu jelas akan berdampak pada mental, pada perilaku gitu. Dia akan terbiasa dia akan terbiasa, anak-anak itu akan sangat-sangat terbiasa melakukan hal itu. Orang nggak ngelawan kok kan gitu kan, orang-orang ngebully dia nggak ngelawan akhirnya terus kan. Pertama iya dari hewan kecil beranjak hewan besar. Itu kan ada penelitian ya, rata-rata mereka yang mudah melakukan kekerasan pada manusia pun awalnya dia sangat-sangat mudah melakukan kekerasan kepada hewan karena empatinya sudah ya bukan nggak ada ya, berkurang gitu. Dia biasa aja menginjak ekor kucing itu bagaimana? Kalau di lingkungan di depan mata saya orang yang terbiasa, saya pernah melihat orang itu bapak-bapak, jadi kucing itu diambil dia lempar-lempar begini, dia tarik, diputer-puter gitu Mbak Cici, dia buang. Orang-orang ini saya tanda ini dari lingkungan terdekat ya, yang saya juga ada basic pendidikan anak usia dini, jadi saya perhatikan orang-orang yang terbiasa ini juga dia juga nggak punya empati gitu. Kalau orang sakit dia juga biasa aja, kalau dia sakit dia biasa aja gitu, sampai segitunya gitu loh, ke diri dia dan ke orang lain itu sangat berdampak jelas. Iya. Jadi juga ada pembiaran dari orang tua ya dok ya. Karena mungkin dan ya ini Mbak, karena pengetahuan kita terhadap apa ya istilahnya ya, saya juga nggak mengejas orang tua yang ngebiarin itu kayak terlalu kasar ya, tapi mungkin juga kurang tahu gitu loh, kurang tahu apa sih hewan ini juga bisa tersakiti, hewan juga bisa sakit gitu. Melakukan hewan itu juga harus lemah lembut, nggak sembarangan seperti itu. Mau ngasih makan pun kita juga harus beretika gitu kan. Kalau di Awit kita ajarin kalau anak-anak kasih makan, ayo pakai tempat, minumnya juga yang baik gitu, jangan asal aja. Tulang-tulang kamu kasih ke kucing, dia juga bisa kelolotan apa sih bahasanya,
nyangkut gitu loh. Kan itu juga perlu ya. Hal-hal seperti ini kan nggak semua orang paham. Benar. Nggak semua orang juga nggak ya, karena tadi makanya saya mengajak semua orang untuk ayo kita memberitahu karena anak-anak itu paling mudah diberitahu gitu. Anak-anak tuh paling mudah diberitahu. Iya, orang sekitar tuh beritahu. Memori mereka kuat ya dok ya, ini tergantung lingkungan sekitarnya meninggalkan jejak di otak mereka itu memori yang baik apa memori yang buruk, itu yang akan mereka ingat sepanjang waktu dan mereka terapkan ya dok ya. Jadi memang bahaya sekali. Nah dok, sebenarnya apa sih pentingnya mengajarkan empati terhadap anak mulai dari usia yang sedini mungkin ini dok? Dan seberapa strategiskah peran sekolah untuk nilai atau konsep dari empati ini ke anak-anak dok? Ya, mengajarkan empati dari dini kan kita membentuk sebuah perilaku ya. Memang harus sejak dini. Ini dari mana sih? Mungkin dari mulai dia matanya terbuka ya. Anak usia dini kan sampai 6. Nah, ini di mana masa otak anak ini berkembang. Kalau dalam fasenya itu ya, kalau saya karena ini ya kita balik ke ke ilmu sedikit parenting. Jadi ada fase anak 0 sampai 3 itu masa unconscious, di mana dia akan ngikutin tanpa babi bu bebo, dia ngikutin aja tuh tak yang diajarin orang tua gitu, dan itu akan membentuk citra dirinya dia. Lalu di 3 sampai 6 dia mulai ngeh. Oh, dia makanya anak 3 sampai 6 itu kan kalau dikasih tahu mulai enggak ada ngelawannya, karena dia sudah mulai tuh conscious, sudah mulai otaknya sadar gitu. Nah, di sini juga apa yang kita kasih tahu, dia meresap tapi dia sudah mulai bilang enggak, iya gitu. Banyak nolaknya juga, itu fase dia membentuk diri. Nah, kenapa harus kita belajar memberitahu, mengajarkan anak-anak gak hanya empati tapi perilaku yang baik kepada sesama ya, kepada lingkungan juga, kepada manusia, makhluk yang nggak bersuara, terutama karena tanaman, hewan. Kan itu fasenya Mbak, fase yang bagus banget untuk anak-anak tahu, karena nanti akan kelihatan tuh di 7-8-nya dia akan lebih mudah diberitahu, membentuk perilakunya dia lebih aware ke hewan gitu. Karena saya ngeriset di anak saya sendiri gitu kan, dulu saya pernah buka klinik anak-anak sangat sering berinteraksi dengan hewan, bagaimana menggunakan hewan di masa dia bayi sampai usia 6 itu. Sekarang saya sudah nggak buka klinik, kelihatan bagaimana dia kalau ada temennya, jangan digituin dong, hewannya kasih gitu. Dia pun juga akan lebih peka, istilahnya peka ya, dia peka kepada, dan itu kan membentuk perilakunya juga. Ya, jadi apa yang dari saya tangkap dari tadi penjelasan dokter adalah si anak ini tidak hanya dia yang kemudian paham bahwa hewan tidak boleh disakiti, tapi dia juga kemudian bisa menyebarkan kebaikan ini, peringatan ini, edukasi ini ke teman-temannya ya dok, minimal obrolan seumuran lah ya, gitu, dengan bahasanya mereka, jangan ditarik dong ekornya, gitu-gitu ya, ya menarik. Jadi semakin dini kita mengajarkan anak untuk bisa peduli terhadap hewan dan berempati kepada mereka, itu semakin baik ya dok ya. Gitu. Benar, sangat baik gitu. Karena efeknya bukan hanya dia baik ke hewan, tapi dia juga lebih peka ke manusia. Hewan aja sakit ya bunda ya, apalagi kalau diperlakukan ke manusia bagaimana gitu. Iya benar. Oke dok, selanjutnya tadi karena kita di judul udah sempat menyinggung tentang konsep sekolah ramah hewan nih dok. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep sekolah ramah hewan, dan apa aja nih dok sebenarnya nilai-nilai yang dibangun di lingkungan sekolah? Ya, jadi konsep sekolah ramah hewan ini sebenarnya kalau kita merujuk pada perjalanan ke belakang, Awi ini sudah punya konsep sekolah ramah hewan, tapi belum bernama. Kita selalu melakukan school visit, kita edukasi ke sekolah, ke komunitas, ke lingkungan, gitu kan. Tapi sekolah ramah hewan baru bernama, dinamakan tahun 2005. Tapi apa itu? Jadi sebuah inisiasi dari Yayasan Jan Domestik melalui program Animal Welfare, itu salah satu program di Jaan ya, yang fokus pada edukasi. Dia meningkatkan berkolaborasi dengan sekolah, dengan komunitas. Jadi
Sekolah Ramah Hewan ini ada 3 program, Mbak. Pertama adalah Pojok Baca. Pojok Baca ini kita berkolaborasi dengan SD-SD negeri di Indonesia. Saat ini baru di Jakarta dan di Surabaya. Kita membuat kegiatan literasi selama 3 bulan lamanya di sekolah. Kita hadirkan buku-buku yang jangan tulis yang ditulis oleh Ibu Karin Frankel. Itu kita lengkap, kita dengan modulnya, ada fasilitatornya, kita MOU dengan sekolah. Di sana kita bangun kegiatan literasi mengenai peningkatan pengetahuan anak-anak baik di hewan domestik dan hewan liar, seperti itu. Nah, lalu itu di Pojok Baca. Lalu kita ada kunjungan ya, school visit ya Mbak ya, school visit community. Jadi ini adalah sekolah-sekolah bisa ngundang kami, Animal Lover ID, atau komunitas untuk mengundang kami, relawan kami untuk melakukan edukasi, literasi. Biasa kegiatannya itu seputar ada retelut, lalu nanti ada kegiatan apa kamu gambar, kita akan sesuaikan dengan usia anak. Jadi nggak sembarangan gitu. Ada jenjang yang kita sesuaikan. Jadi materi itu nggak kita TK sama SMA sama enggak, tapi kita bedakan Mbak Cici cara penyampaiannya. Bagaimana anak-anak itu tertarik karena kan mereka punya fokus yang berbeda ya. Semakin tinggi akan semakin pengetahuannya makin luas. Nah, itu di school visit dan community. Lalu ada kegiatan training guru Mbak Cici. Nah, itu baru sudah dijalankan tahun 2005. Jadi sekolah-sekolah yang sudah MOU dengan Pojok Baca, kita adakan training untuk guru-gurunya juga. Oke. Nah, jadi guru-guru juga perlu kita beritahu bahwa konsep kesejahteraan hewan itu luas. Begini, ada 5 freedom, apa saja itu. Lalu bagaimana sih cara guru-guru menerapkan dalam lintas mata pelajaran dalam intrakurikulernya, dalam ekstrakurikulernya. Jadi gitu, kokurikuler itu ada berapa gitu, ada macam, saya kurang ingat gitu. Nah, itu kita training, adakan workshop dengan gurunya, itu sudah berjalan di tahun 2005. Jadi setiap sekolah yang kita adakan MOU, guru-gurunya kita juga latih agar nanti kan kita cuma 3 bulan ya Mbak Cici kalau Pojok Baca. Selebihnya kan nanti kita cuma monitoring dan sekolah bisa melakukan kreativitas sendiri. Bagaimana anak-anak ini bisa lebih dalam gitu. Karena kan kalau di buku pelajaran kalau kita bisa lihat ya, teman-teman juga bisa cek, juga mungkin ingat di buku pelajaran itu kan cuma diajarin hewan itu melahirkan, apa cara dia berkembang biak, ya, butuh makan, butuh minum, gitu aja kan. Bagaimana tumbuh, tapi kan secara freedom, kalau hewan itu butuh loh cara dia nyaman. Kalau sakit dia harus ke dokter hewan, itu kan jarang di mata pelajaran, hampir nggak ada malah. Nah, dengan pengetahuan itu kita ajarkan ke guru. Tadi tujuannya agar sekolah dapat mandiri mengajarkan selanjutnya kepada anak-anak. Dan perlu digarisbawahi, sekolah ramah hewan tidak memaksa, jadi tidak membentuk sekolah yang anak-anaknya harus pelihara hewan, atau kita school visit juga anak-anaknya harus enggak. Tujuan kami adalah secara panjang adalah bagaimana menciptakan anak-anak sekolah yang jadi ruang aman bagi hewan gitu loh. Orang kan nggak perlu melihara hewan, kan nggak semua orang suka hewan, nih kita harus fair juga kan. Ya, semua orang bisa berinteraksi dengan hewan, ada yang alergi, ya nggak masalah. Tapi kita mengajarkan, ayo kamu boleh nggak suka hewan, kamu boleh tidak mendekat, tapi tetap perlakukan mereka dengan hormat, gitu, dengan bertanggung jawab. Kalau dia memelihara, berarti pelihara dengan bertanggung jawab. Kalau ada di sekitar dia, jangan kamu lukai, seperti itu kan. Iya. Gitu. Jadi kita nggak memaksa. Karena memelihara hewan itu kan cuma sedikit sekali, tapi kalau dia bisa lebih luas, dia menghargai makhluk hidup, nanti kan dampaknya ke lingkungannya. Dia pasti akan mengerti bahwa kalau hewan untuk sehat itu perlu kebersihan.
dia juga akan belajar cara bersih-bersih kan. Seperti itu. Mhm. Jadi ini menarik ya dok, inisiatif yang mungkin kalau dulu zaman saya di sekolah kayaknya cuman disuruh belajar fotosintesis, rumus-rumus kimia gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gini tuh kita nggak pernah dapat pelajaran di ruang formal gitu dok, di sekolah. Paling ya kalau misalnya kita ada yang beruntung diajarin sama orang tua, oh nggak boleh nak gangguin semut dan segala macam, itu kan nggak semuanya ya bisa gitu. Ini menarik dok. Saya masih punya lagi beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi yang paling menarik dari konsep sekolah ramah hewan ini kan adalah tidak serta-merta kita datang sekolah dan edukasi anak-anak aja ya dok. Tapi bagaimana guru-guru juga dibekalin ilmunya, kurikulumnya itu juga dilengkapin kurikulum itu dok ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kesannya itu kita nggak cuman ngasih ikan, tapi kita ngasih pancing agar dia bisa terus dapat ikan kasarnya gitu ya. Jadi ada edukasi yang kemudian melebar gitu. Ini menarik nih dok. Nah sebenarnya dok kalau dari contoh deh dok, contoh kegiatan tadi kan udah ada contoh kegiatan ya dok untuk sekolah ramah hewan. Nah sebenarnya ini tuh memungkinkan nggak sih dok untuk kita bisa terapkan lagi di berbagai daerah? Kalau tadi saya sempat ada baca, apakah ini hanya daerah-daerah yang kemudian kota-kota metropolitan kah, atau mungkin yang perdagangan daging anjing kucingnya tinggi kah, atau gimana dok? Kira-kira ada nggak possibility kesempatan gitu ya untuk bisa dikembangkan di daerah lain? Possible ya Mbak, sangat possible. Malah kita gini, saya malah mengajak teman-temannya daerah, ya ayo gitu. Kami sediakan modul, kami sediakan materi. Karena kan AWI ini kan terbatas ya, tenaganya terbatas, fasilitatornya juga terbatas. Ya tadi kita baru bisa di dua daerah, Surabaya dan Jatim. Nah, untuk daerah lain possible banget, tapi saya juga mengajak gitu teman-teman untuk bisa, ayo untuk bangun sekolah-sekolah ramah hewan dengan komunitasnya masing-masing gitu. Kami sediakan modulnya, kami sediakan materinya, teman-teman bisa nih menyebarkan kebaikan ini gitu. Kita kan konsepnya sudah jelas, jadi bisa teman-teman istilahnya jadi perpanjangan tangan gitu. Ini kan benar-benar sosial ya, sosial dari sekolah. Siapapun bisa. Tapi untuk tahun ini, kalau misalnya Pak Awi turun sendiri, kita masih seputar Jakarta dan Jatim, Kak Cisigi. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dari daerah lain mereka punya inisiatif yang serupa, bisa nih kontak-kontak ke Animal Welfare ID untuk sharing gitu ya. Dan bisa juga mempelajari modul yang sudah disediakan gitu dok ya. Nah ini dok, nah terkait sama orang tua, biasa itu kan ini dari Faisal Fauzi 98. Nah biasa itu kan kalau misalnya kita upaya di sekolah ngajarin anak gitu ya, tapi sementara orang tuanya itu suka nakut-nakutin gitu dok. Sorry dok. Nah bagaimana cara sekolah meyakinkan orang tua yang mungkin memiliki fobia terhadap hewan dok? Iya. Nah ini nih satu kasus yang sering terjadi ya Mbak Cici. Fobia berarti kan dia takut ya, sedangkan tadi kita garis bawahi bahwa kita ini mengajarin anak-anak untuk berkasih sayang, beramah, berbuat baik gitu, nggak kasar. Kalau sekolah meyakinkan juga terlalu panjang urusannya sekolah ya, ya kan ya. Karena saya tahu, saya juga guru gitu loh. Kegiatan guru di sekolah itu wow luar biasa sekali, banyak sekali. Lagi-lagi yang kita sounding mungkin ya, ini tips dari saya. Soundingnya adalah kau boleh fobia, takut gitu, kau boleh alergi, takut apapun, tapi ayo jangan sampai takutmu itu jadi alasan kamu berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada hewan ya. Dan anak-anak sekarang kan tahu kan Mbak Cici, Gen Z ini ya ampun, mereka ini sangat kritis, sangat ceplos-ceplos, mudah sekali apa yang diomongin dari gurunya itu bisa langsung sampai ke sekolah ya. Iya, jadi benar. Ketika ada meyakinkan sekolah, saya yakin bahwa nilai-nilai yang sudah diajar di sekolah itu akan berdampak kepada anak-anak, dan anak-anak, karena saya sering ditegur anak saya gitu, pasti anak-anak juga akan secara langsung menyampaikan itu gitu loh ke orang
seperti itu. Kita jangan sampai membebankan sekolah. Oh, ketika saya mengajarkan kebaikan kepada anakmu, kami datang, sekolah juga harus wajib dari A to Z untuk menyampaikan ini. Saya rasa ini terlalu beban berat gitu untuk sekolah. Karena kita pada koridornya masing-masing gitu loh, Mbak Cisti gitu loh. Kita memberitahu, belum nanti yang jadi penengah nanti si anak ini. Melalui si anak ini. Jadi makanya sekolah juga perlu kita latih karena sekolah yang akan terus berhadapan dengan anak, kata-kata anak-anak dari usia 7 sampai 12 ini kan apa kata guru ya? Guru yang ngomong apa sih langsung A gitu. Mama, itu nggak boleh kata bu guru. Begini gitu kan. Anak-anak seperti itu. Coba cek yang punya anak di usia seperti itu, dia akan menjadi duta kebaikan ya. Jadi itu anak-anak itu kan jadi duta kebaikan, baik nanti ke orang tuanya, kan ke teman-temannya, ke lingkungannya, secara nggak langsung itu akan menyebar. Menarik tuh, duta kebaikan, walaupun mungkin tidak menjadi duta yang diselingpangin di atas panggung, tapi minimal jadi duta keluarga nih Dok. Wah, ada satu anak yang peduli sama hewan, itu sebenarnya akan bisa bawa keluarganya juga jadi punya tindakan-tindakan yang positif ya Dok ya terhadap hewan. Ini menarik. Nah, kalau misalnya kita bicara soal tantangan nih Dok, ini ada pertanyaan dari Nat.Bernadette ini. Nah, bagaimana jika dari aparatur perangkat desanya juga apatis gitu ya, atau tidak peduli bahkan bungkam saat ada kasus penyiksaan hewan di lingkungannya, mungkin entah itu di sekitar sekolah atau di sekitar lingkungan anak-anak gitu ya. Jadi gimana Dok kira-kira kalau ada orang sekitar, apalagi mungkin aparatur perangkat yang tidak peduli dengan kasus-kasus penyiksaan hewan? Ya, ini bukan kasus 1-2 kasus ya, ini hampir rata di Indonesia, karena memang tingkat kepedulian kita ke hewan itu tuh masih dibilang rendah. Bahkan gak sedikit banyak kita mendapatkan cibiran nolongin hewan, manusia aja masih begini. Padahal kan itu sesuatu yang berkesinambungan. Ketika anak-anak itu bisa lebih berempati ke hewan, dia akan lebih juga berempati kepada manusia. Lalu bagaimana ketika kita menemukan satu kasus, kita pengen ngelaporin, tapi ternyata orang kalau saya ya, maksudnya ini berdasarkan pengalaman, lingkungan saya juga sangat apatis gitu. Tapi saya tetap dengan caranya saya, tapi nggak bisa gitu. Saya pernah, tetangga saya sendiri, kucing kecil, dia memang takut, mungkin tadi fobia ya, entah apa, saya juga nggak tahu apa ketakutan dia ambil pada kucing itu lagi jalan gitu, dia puter-puterin. Gimana sih kalau kita muterin kayak benda bola, lempar. Saya segitu teriak, samperin. Tapi tetap dengan cara yang baik, Bapak, mohon maaf gitu. Itu maksudnya gimana tadi gitu. Itu kan dia nggak ngapa-ngapain, mengganggu kan, dia tidak mengganggu. Kalau memang dia mengganggu, ayo kita pikirkan caranya. Kita pikirkan caranya bagaimana tidak mengganggu, maksudnya tidak membuat kamu risih gitu. Tapi jangan sampai kucing itu diperlakukan seperti, bayangin nih Mbak, kucing kecil diputar-putar terus dilempar, itu lumayan jauh gitu loh, ke semak. Itu sakit apa gitu loh. Dan itu di hadapan anak-anak. Iya, apalagi yang menyebabkan hewan itu cacat permanen ya Dok ya. Ya kita tuh nggak apa ya, kesel pasti gitu, karena syukur kok bisa begini ada Pak RT di situ, tapi ya gitu tadi, kita nggak bisa memaksa seseorang untuk karena gue A, lo harus A, itu nggak bisa gitu. Tapi kita terus lakukan dengan tata cara baik. Kalau orang tidak mau, kita bisa gitu. Apa sih yang paling rendah itu yang bisa kita kena, edukasi ya Mbak ya? Gak bisa, harusnya begini-begini. Masa ya kita mau ngambil celurit, kita berantem, kan efeknya jangka panjang. Sedangkan edukasi ini kan harus long lasting, terus jangka panjang, perlahan, perjalanan sunyi ya, pelan-pelan, disusupi pelan-pelan. Sekarang banyak kucing malah di lingkungan saya, dan orang itu yang tadinya dia sangat kayak, saya nggak tahu apa penyakitnya, dia ketemu kucing itu kayak mungkin takut ya. Jadi ke orang takut tuh bawahnya aja, kreatifnya aja begitu gitu. Sekarang dia biasa aja. Jadi banyak kucing di tempat saya, maksudnya
dan tidak ada kasus seperti itu. Iya. Tapi untuk sekolah sendiri dok, bagaimana sih sebenarnya, terutama untuk sekolah yang mungkin sudah ada dimasukin ya, udah ada konsep sekolah ramah hewan ini. Mungkin pernah kejadian, pengalaman, bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah itu sebaiknya atau seharusnya merespon jika ada, jika siswa-siswanya nih melakukan kekerasan terhadap hewan dok. Ya, tadi kita kembali pada bahwa anak-anak ini sebenarnya tidak tahu kekerasan itu apa. Jadi kita tuh nggak bisa langsung hukum. Saya tuh paling nggak suka konsep hukum karena dia nggak ngerti lo salah, dia nggak ngerti saya salah apa gitu. Terus tiba-tiba kita hukum, tapi kita edukasi. Ya. Gini loh nak, gitu lah ya. Tadi itu begini-begini gitu. Apalagi kalau setelah kita masukin, karena kemarin saya sudah bikin riset kecil-kecilan di sekolah, dia ada peningkatan. Jadi tadi anak itu melihat kucing itu dia abaikan, dia sekarang sudah mulai menghampiri, minimal ngelus gitu. Itu ada peningkatan seperti itu. Gitu lah. Nah, sekolah-sekolah yang mendapat, atau kita sebagai orang tua pun gitu, yang mendapat pengaduan entah anak kita atau biasa anak-anak ya, anak-anak yang anak-anak itu juga enggak, tadi si Anu gitu. Respon kita adalah kita samperin aja, menurut saya jangan sedikit-sedikit menghukum, tapi kita edukasi. Karena pada dasarnya mereka nggak tahu itu apakah kegiatan yang saya lakukan itu menyiksa atau enggak. Karena kucing nggak ngomong. Kita dicubit, kita bilang sakit. Kamu mukul aku, kamu nyakitin aku. Hewan digitukan karena dia nggak bisa ngelawan, ya biasa aja. Malah terkesan kan anak-anak habis narik-narik kucing itu nggak apa responnya. Iya benar. Ketawa kan. Ngerasa seru ya dok ya. Ngerasa seru karena kucingnya nggak ngelawan, kucingnya ngeringkuk gitu. Iya. Karena kucing dapat kucing preman langsung dicakar, nah kena deh, kapok biasanya tuh. Nah dapat kucing-kucing yang dia penakut juga, dia ketawa gitu, dikasih karet gelang misalnya, dia ketawa anak-anak itu karena nggak tahu itu baik apa enggak, seperti itu. Iya. Jadi tugas kita sebagai orang dewasa, baik itu guru, orang tua, tetangga, ataupun melihat orang-orang yang seperti ini, adalah kita kasih tahu, nggak bisa loh gitu. Begini loh, dia bisa loh, dia juga sama kayak kita, bisa sakit.